A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sadaqallahul azim. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga, namanya surat Ali Imran, ayatnya 80 dan 81. Definisi sabar antara lain tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala, meninggalkan syikayah kepada selain Allah. Syikayah itu ialah mengeluh atau mengadu atau bersedih hati. Maka nanti bacalah di surat 41 surat Fussilat ayat 30 sampai 54 supaya kita tidak takut dan tidak susah. Untuk itu hendaklah kita berdoa dengan doa yang biasa dibaca oleh Tamim Ad-Dari bin Habib. Doa ini diajarkan kepadanya oleh Nabi Khidir alaihissalam. Doanya berbunyi, Allahumma fanni'na
bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wa la nukhawwijna ila man aghnaitahu anna wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bika'sihi faskina wa min ma'asika jannibna wa 'ala taqwa wa amitna walidzikri alhimna wa min warasati jannatin na'imi faj'alna wa as'idna wa la tushqina ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang qanaah atau sederhana, hidup apa adanya dengan apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami, dan peliharalah kami dari apa yang telah Engkau larang. Janganlah Engkau jadikan kami orang yang membutuhkan pertolongan orang yang telah Engkau jadikan dia kaya. Dan himpunlah kami ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan dengan gelasnya semoga Engkau memberi minuman, semoga Engkau menjauhkan kami dari perbuatan maksiat, dan semoga Engkau mematikan kami dalam keadaan takwa, serta berilah kami ilham. Jadikanlah kami sebagai ahli waris surga naim. Bahagiakanlah kami, dan semoga Engkau tidak menjadikan kami celaka. Wahai Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Nanti bisa dilihat di surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayatnya ayat 14 sampai 18. Jadi doa yang ijabah itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala dirwatul imani arba'u khilalin as-sabru lil hukmi waridau bil qadari wal ikhlasu litawakkuli wal istislamu lirabbi. Rawahu Abu Nuaim. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, puncaknya keimanan itu ada 4, yaitu sabar terhadap hukum, senang terhadap qadar, ikhlas karena tawakal, dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat surat kedua ayat 207 sampai 208. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Ndriyorjo untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan istiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan juga kaum muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan mendapatkan hasanah di dunia ini, hasanah di alam barzah nanti, dan hasanah di akhirat ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat 40 ayat 7 sampai ayat 9 surat Ghafir. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, suratnya surat ketiga, ayatnya 80 dan 81. Ayat 80, tidak pantas bagi seorang manusia yang telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Kita harus berhati-hati sebagai seorang guru, sebagai seorang ayah, ibu, sebagai seorang pemimpin. Hati-hati, mari kita mengajarkan kepada anak didik kita serta warga bumi ini untuk senantiasa taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita pelajari ya Pancasila dengan cara P5 itu, dan ingat Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, bumi kita ini, bumi NKRI ini menjadi bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihat nanti di surat ketiga ayat 79, yaitu menjadi guru robbani, bapak ibu robbani, dan siswa-siswi serta pelajar yang robbani, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang ada di bumi ini, dengan berdoa, hindarkan kami ya Allah dari penyakit gil. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Surat 59 ayat 10. Hal itu seluruhnya tidak pernah dilakukan oleh para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang pernah terjadi ialah orang-orang Arab menyembah malaikat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Orang-orang Yahudi menyembah Nabi Uzair alaihi salam. Naudzubillah min dalik. Dan orang-orang Nasrani menyembah Al-Masih Isa alaihi salam, putra Maryam. Naudzubillah min dalik. Karena para nabi dan para rasul itu adalah hambanya Allah dan utusan-utusan Allah, bukan Tuhan. Makanya hati-hati di dalam keimanan kita. Kita sebagai warga Indonesia diajari yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Surat Al-Ikhlas, surat ke-112 ayat 1 sampai ayat 4. Yang dianggap sebagai putra Tuhan, semua tindakan ini bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Itu semuanya menyuruh manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ayat 81-nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi. Bila mana datang seorang rasul yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, mereka akan beriman kepada rasul dan akan menolongnya. Mereka akan mempercayainya, meskipun mereka sendiri telah diberi kitab dan diberi pula hikmah. Kita masih ingat
kitab-kitab samawi, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Semua itu adalah kitab-kitab suci, dan yang paling akhir Allah menurunkan namanya kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu mari kita pelajari kitab-kitab suci itu agar kita bisa mensucikan diri kita dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan marilah kita kembali fitri dan hindari perpecahan ataupun saling bertengkar antara satu dengan yang lain. Solusinya di surat 30 ayat 21 sampai 60. Mereka tetap akan mempercayai dan mendukungnya. Hal itu disebabkan karena maksud dari utusannya nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah satu, yaitu menyampaikan ajaran Allah. Oleh karena itu para rasul itu harus saling menolong. Jadi nanti dilihat di surat Muhammad ayat ke-7 dan juga di surat At-Taubah ayat 71 dan 72. Di samping itu, apabila syariat yang datang kemudian membawa ketentuan-ketentuan yang mengubah atau menghapuskan ketentuan-ketentuan dari syariat yang lalu, tentu harus diterima. Karena ajaran yang berhubungan dengan pokok-pokok agama, yang berhubungan dengan keimanan dan ketuhanan yang dibawa para nabi itu adalah sama. Tetapi yang berhubungan dengan syariat hukum seperti hukum pidana dan hukum perdata pada masing-masing agama dapat berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat. Yang dimaksud dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, membenarkan rasul-rasul terdahulu dan kitab-kitab yang dibawanya ialah membenarkan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul itu dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka, dan bukanlah berarti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan seluruh isi kitab-kitab itu sebagai yang terdapat sekarang. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Apabila ada pengubahan ataupun penyelewengan dari kitab-kitab suci yang telah turun itu, marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk dosa yang sangat besar ya, merubah kitab-kitab suci. Jadi kitab suci itu sejak diturunkan sampai akhir zaman nanti tetap akan dijaga oleh Allah kesuciannya. Lihat nanti di surat Al-Hijr ya, suratnya ke-15 ya, ayat yang ke-9. Di dalam ayat ini terdapat isyarat yang kuat bahwa tidak semestinya agama itu menjadikan sumber permusuhan dan kebencian seperti yang telah dilakukan oleh ahli kitab yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Sehingga mereka sukar diajak kembali kepada prinsip yang sama. Bahkan mereka merintangi, menentang dan mengingkari ajakannya. Naudzubillah, orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, mereka tidak akan bisa bangkit karena memang dia dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan memberikan taubatan nasuha. Surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20 dan surat At-Tahrim solusinya ayat 6 sampai 8. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa andai kata ahli kitab itu mau memahami dan memikirkan segi persamaan prinsip-prinsip yang dibawa oleh para nabi, tentulah mereka dapat menerima dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, serta membenarkan syariatnya sesuai dengan janji yang telah diikrarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, yaitu setiap datang seorang nabi sesudah mereka yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, mereka akan mempercayainya. Jika orang Yahudi dan Nasrani percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, tentu mereka percaya pula
pada apa yang telah dipercayainya oleh kedua nabi itu. Selanjutnya diterangkan bahwa janji nabi-nabi yang telah disepakati bersama itu telah disaksikan oleh masing-masing pihak, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi pula atas ikrar mereka itu. Jadi nanti Pak, Bu, semuanya lihat di surat 7. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kita kepada Allah sebelum kita hadir ke muka bumi sudah ada perjanjian itu. Surat ke-7 ayat 172 dibaca sampai 181. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Doa-doa yang terbaik ya Allah untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah ya Allah kepada mereka semuanya panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiat, dan wafatkan kelak ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga para pecinta-pecinta baca Al-Quran di bumi, para pemimpin-pemimpin kami, dan para presiden kami, dan juga para menteri-menteri kami yang sudah wafat. Ya Allah, dalam keadaan iman. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Jadikan kami ya Allah warga bumi Indonesia yang senantiasa mengingat pesan-pesan mulia para pahlawan-pahlawan kami, dan jadikanlah anak-anak kami semua dan kami sebagai penerus perjuangan mereka, sebagaimana yang telah Engkau firmankan ya Allah di surat Ali Imran ayat 169 sampai 174. Para pahlawan-pahlawan kami, para guru-guru kami, para orang tua kami berbahagia ya Allah apabila kami menjadi generasi yang soleh dan solihah, yang senantiasa beramal jariah dan senantiasa berilmu manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.